Desa Kaliboto tampak seperti surga kecil yang tersembunyi di lereng Gunung Sumbing. Ladang hijau membentang, suara gemericik sungai kecil menenangkan, dan kabut pagi turun seperti selimut tipis yang membelai bumi. Namun, sejak awal tahun itu, ketenangan berubah menjadi kecemasan yang sunyi. Semuanya dimulai dengan kematian Pak Lurah Karto. Tubuhnya ditemukan membiru di ranjang. Mata terbuka lebar seakan melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhir. Tak ada luka, tak ada tanda-tanda kekerasan, tapi dari mulutnya keluar busa hitam dan gumpalan rambut bukan miliknya. Penduduk desa geger. Dalam waktu 3 minggu, 5 orang menyusul Pak Karto. Semua dengan gejala serupa. Desa itu seperti dikutuk, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang kena. Mereka yang pernah punya masalah dengan seorang wanita tua, penyendiri, Mbok Kinasih. Dulu Mbok Kinasih punya anak semata wayang, Wira, ganteng, pintar, tapi miskin. Wira dituduh mencuri uang kas desa, lalu digebuki warga sampai mati. Bukti tak pernah ditemukan, tapi warga tak peduli. Sejak itu, Mbok Kinasih menutup diri. Tak ada yang berani mendekat ke rumahnya yang sudah ditumbuhi lumut dan ilalang. Tapi banyak yang bersumpah melihat asap aneh keluar dari cerobong dapurnya setiap malam Jumat. Rama, anak bungsu Pak Karto, tak bisa tinggal diam. Ayahnya kini terbaring di ranjang, matanya kosong, kadang menggigil seperti kesurupan. Ibunya hanya menangis, tak tahu harus kemana meminta tolong. Sampai akhirnya Rama pergi ke rumah Mbah Sastro, dukun sepuh yang sudah jarang turun tangan. Malam itu, di bawah sinar lampu minyak dan asap dupa, Rama mendengar pengakuan menakutkan. Mbok Kinasih tidak sendiri, kata Mbah Sastro. Dia pewaris ilmu santet lereng Sumbing, ilmu tua dari zaman kerajaan. Santet itu diturunkan, dipelihara dengan darah dan dendam. Rama menundukkan kepala. Apa aku bisa menghentikannya? Bisa. Tapi kau harus kuat, harus siap melihat hal yang tak manusiawi. Dan jangan pernah menyebut nama Wira di depan rumahnya. Malam itu Rama diberikan sebilah keris kecil yang sudah dibalut kain kafan. Sebuah jimat yang katanya pernah digunakan untuk menetralisir beku gantung di desa sebelah. Ia juga diberi ramuan pahit untuk diminum, agar tubuhnya tak bisa dimasuki oleh jin kiriman. Keesokan harinya, tepat malam Jumat Legi, Rama berdiri di depan rumah Mbok Kinasih. Di atasnya, langit mendung menggulung, dan angin gunung membawa bau bangkai yang entah dari mana asalnya. Dari dalam rumah, terdengar suara lesung di tumbuk. Padahal, tak ada orang lain di rumah itu. Dan kemudian, dari jendela yang retak, 2 mata muncul. Mata milik Mbok Kinasih, kosong, tapi penuh amarah. Masuklah, Rama, katanya datar. Padahal Rama belum mengetuk pintu. Dan dari detik itu, tak ada lagi yang sama. Begitu Rama melangkah masuk ke rumah Mbok Kinasih, suhu udara berubah. Dingin menusuk tulang, meski malam itu tidak hujan. Rumah itu gelap, hanya diterangi lampu minyak yang redup. Lantainya dari tanah padat, dindingnya reot, dan ditumbuhi jamur. Aroma aneh menyeruak seperti darah basi dan bunga busuk. Mbok Kinasih duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi kendi tanah, sesajen, dan boneka kecil dari kain goni. Di hadapannya ada sebaskom air yang dipenuhi rambut dan paku karatan. Rambut itu bergerak sendiri, seperti hidup. Aku tahu kenapa kau kesini, katanya pelan. Kau ingin menghentikanku, tapi aku ingin kau lihat dulu sebelum menghakimi. Rama hanya diam. Jemarinya menggenggam jimat Mbah Sastro di saku bajunya. Ayahmu yang pertama menghasut warga agar anakku dibunuh. Kau tahu siapa sebenarnya yang mencuri uang desa itu? Rama menatapnya tajam. Tapi Mbok Kinasih tak menunggu jawaban. Ia berdiri, membungkuk, dan menyeret sebuah papan lantai yang ternyata adalah pintu menuju ruang bawah tanah. Ayo, ikuti aku. Rama ragu, tapi dorongan rasa penasaran dan dendam membuatnya melangkah turun. Tangga kayu tua berderit di bawah berat tubuhnya. Di bawah, ruangan itu sempit, hanya setinggi pinggang, dan dindingnya dari batu gunung yang basah. Di tengah ruangan, ada altar dari batu. Di atasnya, foto-foto warga yang sakit termasuk ayah Rama disusun melingkar. Di tengah lingkaran, ada boneka besar dari jerami, berbentuk manusia, dengan kepala babi yang sudah mengering menempel di atasnya. Ini yang kau sebut keadilan? Rama akhirnya bersuara. Ini penyeimbang,
jawab Mbok Kinasih. Kau ingin tahu kenapa kutukanku berhasil? Karena aku tak bekerja sendiri. Ia menunjuk ke pojok ruangan. Rama menoleh dan melihatnya. Sosok tinggi besar, berambut panjang, dengan wajah seperti hangus terbakar. Matanya hitam seluruhnya. Ia menunduk, namun setiap kali bernafas, udara bergetar. Sosok itu mendekat dan berbisik langsung ke telinga Rama. Wira. Belum tenang, Rama mundur. Tangannya gemetar. Ia memeluk jimat dan mengucapkan doa yang diajarkan Mbah Sastro. Sosok itu berteriak suara rendah dan parau, hingga tanah di bawah mereka bergetar. Tapi Mbok Kinasih tidak takut. Ia malah tertawa. Kau pikir bisa menghentikan ini dengan doa dua bodoh itu? Ini ilmu darah, Rama, ilmu dendam. Dan kau adalah kunci terakhir. Dari balik jubahnya Mbok Kinasih mengeluarkan sehelai kain kafan. Ternyata milik jenazah Wira. Kain itu masih bernoda darah. Ia mencelupkannya ke baskom rambut dan mulai melafalkan mantra. Boneka jerami mulai bergetar sendiri. Rama panik. Ia meraih keris kecil di pinggang dan melompat ke arah altar, menusuk boneka itu tepat di jantungnya. Jeritan panjang menggema di ruang bawah tanah. Cahaya merah meledak dari baskom rambut dan suara tangisan bayi bercampur raungan harimau memenuhi udara. Sosok hitam itu mendekat dan meledak menjadi asap hitam pekat. Mbok Kinasih terjatuh. Matanya melotot. Ia menggeliat di lantai seperti kesurupan. Kau pikir ini berakhir? Gunung Sumbing masih punya banyak penjaga, dan tubuhnya terbakar perlahan, tapi tanpa api. Seolah-olah dimakan dari dalam oleh kutukan yang dia lepaskan sendiri. Rama berhasil keluar dari rumah itu dengan tubuh lemah. Ia jatuh pingsan di depan pintu. Ketika warga menemukannya pagi harinya, rumah Mbok Kinasih sudah rata dengan tanah. Tapi tak ada abu, tak ada sisa bangunan, hanya tanah kosong dengan lingkaran garam hitam di tengahnya. Dan meski ayahnya perlahan sembuh, Rama mulai sering bermimpi buruk bertemu Wira, duduk di batu besar di lereng gunung, menatapnya dan berkata, belum selesai, santet, turun-temurun. Sejak kejadian malam itu, Rama tak lagi sama. Warga desa menyambutnya sebagai pahlawan. Mereka menganggap santet sudah hilang bersama lenyapnya Mbok Kinasih. Tapi Rama tahu, itu belum selesai. Ia sering terbangun tengah malam dengan dada sesak dan telinga berdengung. Di mimpinya, ia melihat sosok Wira duduk di sebuah batu besar di lereng Gunung Sumbing. Wira hanya menatapnya sambil tersenyum sedih, lalu berkata, kau tahu siapa dirimu sebenarnya, Rama? Mimpi itu selalu berakhir dengan suara tangisan bayi dan nyanyian Jawa kuno yang terdengar seperti mantera. Sapa enggate kelas, bakal ketok waras, sing midak darah, bakal duweni warah. Suatu malam, Rama kembali mengunjungi Mbah Sastro. Lelaki tua itu sudah semakin kurus dan jarang bicara. Tapi kali ini, ia menyiapkan sesuatu. Sebuah peti kayu jati tua dikunci dengan 3 lapis tali, janur dan bunga 7 rupa yang sudah mengering. Peti ini dititipkan padaku oleh ayahmu 20 tahun lalu, kata Mbah Sastro lirih. Ia bilang, kalau suatu hari kamu melihat Wira dalam mimpi, peti ini harus kubuka. Dengan tangan gemetar, Rama membuka peti itu. Isinya, sebuah lembaran lontar kuno beraksara Jawa kuno. Gelang akar bahar, yang konon hanya bisa dikenakan oleh anak-anak penerus pewaris ilmu hitam. Dan selembar foto tua, anak-anak kecil, duduk dalam lingkaran ritual. Salah satunya adalah ayah Rama. Rama tercekat. Ayahnya pernah terlibat dalam sekte pewaris ilmu santet gunung. Ayahmu dulu murid dari dukun yang lebih tua dari Mbok Kinasih. Ilmu itu ditanamkan sejak kecil, tapi ketika dia dewasa, dia menolak meneruskannya. Dia lari pindah ke Kaliboto, menikah, tapi ilmu itu tak bisa diputus. Jadi, aku yang meneruskannya. Mbah Sastro mengangguk pelan. Kau dilahirkan dengan tanda, itulah kenapa santet itu tertarik padamu. Kau bukan hanya target, kau penerus. Rama menggenggam gelang akar bahar itu. Tangannya terasa panas, lalu dingin. Dalam sekejap, dia mendengar suara-suara dari balik tembok rumah. Desahan, bisikan, dan satu suara berat berkata, ambil tempatmu di batu itu, Rama. Wira hanya penjaga, kau pemiliknya. Malam itu, Rama lari ke lereng Gunung Sumbing. Ia mendaki sendiri, di bawah cahaya bulan. Di sana,
Di batu yang sama dari mimpinya, Wira sudah menunggu. Tapi sekarang tubuh Wira sudah membusuk. Separuh jasad, separuh bayangan. Lanjutkan atau buang semuanya. Di hadapannya ada dua pilihan. Meneruskan ilmu dan menjadi penjaga kutukan lereng gunung. Mematahkan warisan itu dengan risiko jiwanya sendiri terpecah dan santet akan mencari pewaris lain. Mungkin anaknya kelak. Rama mengangkat gelang akar bahar, menatap langit dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah kutukan bisa ditebus atau hanya diwariskan dalam bentuk lain? Dan malam itu, suara gemuruh terdengar dari puncak Gunung Sumbing. Langit merah menyala sejenak dan kabut tebal turun menutup desa Kaliboto selama 3 hari penuh. Ketika kabut menghilang, Rama sudah tak ditemukan lagi. Tapi kadang, warga desa melihat sosok lelaki berpakaian putih berdiri di atas batu besar saat malam Jumat Kliwon menatap ke bawah, menjaga sesuatu yang tak kasat mata. Dan di bawah batu itu, kini tumbuh pohon randu besar yang daunnya tak pernah rontok.